Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Nah, pada pagi hari ini kegiatan saya adalah mengisi tong air untuk persediaan air minum pada anakan ayam ulu yang kita pelihara. Nah, karena tempatnya sudah hampir penuh, jadi kita mau matikan airnya dulu sebentar. Oke, airnya sudah kita matikan karena isi dalam tongnya sudah hampir penuh. Tadi tong yang ini sudah kita isi juga. Nah, jadi untuk pembahasan pagi hari ini itu mengenai beberapa perubahan dalam hal cara pemeliharaan anakan ayam ulu. Nah, karena anakan ayam yang kemarin kita lihat ini sudah besar, jadi untuk pakannya saya irit dengan menggunakan parutan dari hasil memarut sagu kemarin yang kita haluskan itu, dan kita giling kembali. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, adapun untuk bentuknya ini mengalami perubahan dengan ukuran yang lebih besar. Nah, seperti ini. Ukurannya lebih besar dari biasanya. Nah, dengan bahan baku sagu yang kita gunakan ini itu tidak mutlak dengan hanya menggunakan sagu ya. Kita juga mencampurnya dengan bekatul dengan perbandingan 3:1 atau 2:2, atau katakanlah misalnya bekatulnya 2, sagunya 2 juga atau 1:1 ya, seperti itu. Dan juga setelah kita campur, kita tetap menggunakan ikan kering sebagai bahan tambahan untuk menambah protein dalam kandungan pelet yang kita buat seperti yang kita lihat ini. Nah, adapun ayam yang kita pelihara ini, setelah saya perhatikan untuk kondisi pertumbuhannya lebih lambat ya dari ayam ulu yang sebelumnya kita pelihara yang sudah kita jual. Itu disebabkan karena kondisi cuaca yang dalam musim penghujan. Jadi ayamnya kerap mengalami ini ya, kedinginan. Jadi istilahnya itu seperti turun sayap atau kepalanya membengkak. Nah, untuk menanggulangi hal-hal yang demikian itu dapat kita cegah menggunakan obat-obatan. Nah, pertama kali saya lakukan dengan cara memberikan obat alami dengan bahan campuran berupa bawang putih, kemudian kunyit, atau bisa juga kita campur menggunakan jahe, kemudian kita blender, kita haluskan, dan kemudian kita rebus. Nah, dari air rebusan yang kita buat itu kita campurkan ke tempat minum pada anakan atau indukan ulu yang kita pelihara. Nah, adapun obat yang kita beli itu, nah di sini bukan promosi ya. Nah, itu kita menggunakan obat yang seperti ini ya. Ini mereknya, yang satunya terapi dan yang satunya lagi ini tiramizin.
untuk mencegah terjadinya ayamnya mengalami sakit. Nah, adapun itu selain obat-obatan, kita juga melakukan pencegahan agar kurangnya nyamuk di dalam kandang dengan menggunakan obat nyamuk, ya, obat nyamuk biasa seperti ini. Nah, jadi dari tujuan kawat yang saya gantung di sini itu untuk menggantung obat nyamuk. Nah, biasanya ayam yang sedang beristirahat atau tidur itu sering terganggu dengan banyaknya nyamuk di dalam kandang kita. Jadi kita hanya dapat mengantisipasi itu dengan menggunakan obat nyamuk, atau bisa juga kita melakukan pengasapan dengan menggunakan dengan menggunakan sekam padi. Akan tetapi di situ karena penggunaan sekam itu cukup memerlukan tenaga, atau mencari sekamnya itu agak jauh, jadi kita hanya menggunakan obat nyamuk. Nah, seperti ini ayamnya. Nah, adapun obat nyamuk yang kita gunakan setelah terbakar itu ada bekas bakarannya atau abunya, ya, yang langsung masuk ke dalam kandang itu, ya jatuh di dalam kandang. Jadi setelah saya perhatikan itu tidak terlalu ini, ya, tidak berpengaruh pada ayam atau tidak dimakannya. Nah, ini anakan ayam yang kemarin itu masih kecil. Nah, setelah kita perhatikan anakan ayam seperti ini, itu masih rentan mengalami kedinginan. Apalagi dalam cuaca musim hujan seperti ini. Jadi harus tetap kita melakukan pengobatan, terutama untuk air minum. Jadi harus kita perhatikan betul-betul bagaimana cara mengobati ayam sebelum terjadi yang namanya ayam terkena penyakit. Nah, untuk pakan yang kita gunakan pada ayam yang ukuran seperti ini itu masih kecil, ya. Nah, seperti ini ukuran pakannya. Jadi belum kita ganti karena paruhnya juga masih dalam keadaan kecil. Nah, di sini ada pun yang berbeda. Kemarin untuk tempat air minumnya itu masih tergolong kecil karena ukuran ayam sudah besar. Jadi tempat minumnya tidak mampu untuk kapasitas ayam sebanyak ini. Jadi kita ganti menggunakan ember yang agak besar. Nah, adapun yang kemarin kita lihat ada pakunya itu juga sudah kita ganti menggunakan tali seperti ini, ya, agar ayam yang minum itu hanya dapat masuk kepalanya saja, ya. Jadi tidak mengarah ke belakang. Nah, itu bertujuan agar ayam yang minum tidak buang
tidak membuang kotoran secara sembarangan atau beherak atau buang air besar lah katakan seperti itu. Nah tujuannya agar air minum yang kita sediakan itu tidak cepat kotor, karena untuk kotoran ayam yang masuk ke dalam tempat air minum itu juga dapat berpengaruh pada pertumbuhan ayam, terutama ayam akan lebih gampang terkena penyakit karena meminum kotorannya sendiri yang tercampur dengan minuman yang kita sediakan pada ayam ini. Nah, kalau kita perhatikan ayamnya tidak naik ke atas tempat air minum. Nah, itulah tujuan kenapa saya berikan tali seperti itu. Seperti ya katakanlah seperti ring tinju. Nah, itu guys tadi beberapa contoh atau langkah-langkah yang dapat kita bagikan pada teman-teman. Semoga dapat bermanfaat, terutama bagi teman-teman yang mungkin ayamnya sedang mengalami kurang sehat ya, katakan seperti itu. Semoga dapat menginspirasi sehingga teman-teman dapat merawat ayamnya dengan baik dan benar. Dan di sini kita juga berbagi pengalaman, dan teman-teman juga diharapkan dapat memberikan komentar bagaimana pengalamannya dalam memelihara ayam. Semoga kita semua dapat berbagi informasi, terutama bagaimana caranya kita dapat memelihara ayam dengan harapan kondisi ayam tersebut sehat. Oke, terima kasih telah menyaksikan video saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah hilapnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.